235 PCD Kitab Hikam Hikmah ke-263 dari Kiai Nasrullah PPNM. Tayang 7 tahun yang lalu, durasi 2642. Judul dan suara asli Kiai Haji Muhammad Bakit AM. Mohon izin untuk diupload dan tayang ulang hanya dari menit ke-10,08 sampai dengan menit ke-25,55. Upload ini hanya untuk penyambung siar. Mudah-mudahan reupload ini tidak mengurangi makna arti dari materi ceramah yang dimaksud oleh narasumber video aslinya. Walaupun hanya sebagian dari isi ceramah. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan mohon maaf dan minta reda seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh seperti ajakan nafsu, ajakan syaitan misalnya untuk melakukan riba. Ada peluang, ada kesempatan, ada tawaran untuk melakukan riba. Nah, itu mesti tafakur akibatnya apa. Kalau aku pinjam duit ini demikian berbunga-berbunga, ini akibatnya apa? Karena syaitan nafsu ini hanya untuk mementingkan sesaat. Syaitan mengajak kita untuk kenikmatan sesaat. Dapat duit banyak, nukar ini, nukar itu ajakan syaitan. Untuk kepentingan, kelezatan, kenikmatan sesaat. Kada berpikir tentang akibat. Nah, berpikir tentang akibat. Kalau aku lakukan ini riba, apa akibatnya? Nah, antara lain akibat-akibat riba. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa ila qillin." Ujar Nabi, riba itu walaupun banyak menguntungkan, tapi akhirnya kebangkrutan. Itu sabda Nabi. Nah, kita berhutang, berbunga, banyak dapat duit sekian miliar. Tapi ujar Nabi, fa'ila qillin, ujung-ujungnya kena bangkrut. Ujungnya bangkrut. Ini sabda Nabi. Yang mana beliau tidak bertutur kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kenapa ada orang riba maka sugih sampai mati-mati sugih? Kalau tidak pernah bangkrutnya, maka orangnya itu riba. Maka jar Nabi bangkrut bila orang riba itu. Si din itu sampai mati tetap sugih. Nah, itu istidraj, itu lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj, kami lanjur. Untuk apa dilanjur oleh Allah? Untuk diberatkan siksanya di akhirat nantinya. Untuk diberatkan siksanya. Orang-orang yang melakukan riba itu kalau dibangkrutkan oleh Allah berarti ada teguran dari Tuhan supaya insaf, supaya tobat. Nah, kalau kadada itu terus menerus sukses padahalnya riba, ini berarti istidraj. Allah kada sayang dengan orang-orang itu. Nah, itu salah satu di antara akibat daripada perbuatan riba itu. Nah, kalau tafakur demikian, insya Allah kada akan terlaksana riba itu. Ini Nabi yang mengatakan bukan kakawanan, bukan habar bin habar.
Jar Nabi, bila orang melakukan riba itu ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya bangkrut. Apalagi akibatnya, la'anallahu riba. Jar Nabi, Allah melaknat riba itu. Riba tidak. Kalau aku melakukan riba ini berarti aku dilaknatlah oleh Tuhan. Mau aku dilaknat oleh Tuhan, buat apa aku sembahyang? Buat apa aku puasa? Kalau aku jadi orang yang dilaknatnya. Nah, tafakur. Kalau ada ajakan, tawaran, kadang-kadang ditawari orang, kita berusaha mulai maju, datang tawaran supaya lebih maju lagi, dihutani dengan cara bunga berbunga. Nah, tafakur itu, pikirkan itu. Bahkan Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghanguskan, memusnahkan riba. Nah, ini lebih jelas lagi daripada sabda Rasulullah SAW. Langsung Al-Quran mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, kalau kalian tidak berhenti daripada riba, berarti kalian berperang dengan Allah dan Rasul. Berperang dengan Allah dan Rasul. Itu ujar para ulama menafsirkan itu, berperang dengan Allah dan Rasul itu satu isyarah, petunjuk bahwa orang ini matinya kadang membawa iman. Na'udzubillah. Nah, kalau tafakur itu kadang akan ada riba pada kita. Nah, kita langsung tergoda. Susah sedikit, sakit sedikit, macet sedikit, ada peluang riba. Sedikit ada peluang riba. Ada berpikir. Padahal kesusahan ini hanya kesusahan duniawi. Kalau riba itu dunia akhirat sakitnya. Tafakur di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi ajakan syaitan, ajakan nafsu untuk mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Seperti korupsi contohnya. Ini mengambil hak orang lain. Ada godaan, ada ajakan dari syaitan. Ini kesempatan. Nah, kalau tafakur, apa akibatnya itu kezaliman mengambil hak orang lain? Kadang akan terjadi perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain itu. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakur itu. Ini hak orang lain. Mengurangi takaran, timbangan. Kenapa terjadi? Karena kadang ada tafakurnya. Kalau tafakur betapa beratnya mengembalikan takaran yang kurang, timbangan yang kurang, ukuran yang kurang, di akhirat kada akan kita melakukan itu. Apa akibatnya kalau kita mengambil hak orang lain? Pertama, fuqdanu mahabbatillah. Kita kehilangan cinta Allah. Nah, dulunya kita dicintai oleh Allah. Tapi karena kita hari ini mengambil hak orang lain, kita kehilangan cinta Allah itu. Nah, kalau kehilangan cinta Allah, akibatnya apa? Akibatnya amal ibadah kita kada dihiraukan oleh Allah. Kada dihiraukan Tuhan, kecuali tobat. Kita berbakti kepada Allah, kita mengabdi, tapi kita sudah kehilangan cinta Allah. Kehilangan cinta Allah. At-tardu min rahmatillah, kita dijauhkan dari rahmat Allah kalau kita mengambil hak orang lain. Dijauhkan dari hak Allah, dari rahmatnya Allah. Az-zullu fid dunya, terhina di dalam dunia. Mungkin sekarang belum terhina karena masih berkuasa, masih kaya raya. Tapi kayaknya sudah hampir berkuasa. Nah, keluaran penyakit-penyakit yang 5 tahun telah lalu, 10 tahun telah lalu, sudah tua, mestinya menikmati masa-masa tua dalam penjara.
Kenapa terjadi ini? Karena kada tafakkurnya. Waktu itu kada tafakkur. Taknya tafakkur ini akibatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Azhul barakah, dicabut Tuhan barakah. Karena kita ini mengambil hak orang lain, barakah dicabut oleh Allah daripada kita. Maka bila barakah ini dicabut dari Allah, daripada kita, misal umur kita dicabut Allah berkah, maka umur kita selalu hendak maksiat kepada Allah. Duit kita, duit yang dicabut barakahnya, duit ini akan mengajak kepada maksiat saja. Review kita barakahnya, duit ini akan mengajak kepada maksiat saja. Kendaraan kita yang dicabut Tuhan barakahnya, selalu hendak jalan ke maksiat. Jadi orang yang mengambil hak orang lain itu adalah menyebabkan kehilangan barakah. Bukan hanya dirinya, wa fi auladihi wa azwaji, dan anak istrinya pun hilang barakah. Anak yang dulunya bagus, dulunya saleh, berkah tuh ngarannya. Nah, begitu kita mengambil hak orang lain, kita menzalim orang, anak ini pun jadi anak yang kehilangan barakah. Akhirnya anak ini pun jadi orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah, itu akibat-akibat dari perkara yang kita disuruh memikirkan akibat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam doa beliau, Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha. Ya Allah, baguskanlah akibat kami pada segala perkara. Karena akibat ini, yang penting akibat. Pemulaan itu kada penting. Orang belum berlari, pemulaan pala lajunya. Atau jalan siup. Itu akibatnya kada bagus. Yang perlahan, tapi akibatnya baik, juaranya. Nah, itu doa Nabi, Allahumma ahsin akibatana. Akibat kami, jadikanlah akibat yang bagus. Fil umur kulliha, pada seluruh perkara. Dagang kita, dagang yang berakibat bagus. Menuntut ilmu kita, menuntut ilmu yang berakibat bagus. Semua Nabi minta kepada Allah, ahsin akibatana. Para muhibbin rahimahullah. Jadi tafakur yang kita disuruh dengannya antara lain adalah tafakur tentang awaqibil umur, akibatnya. Ini mau aku makan ini nih, naik darah nih. Udah banyak makan kita, udah tahu. Padahal dokter aja mendahkan. Kada Nabi, kada Allah Ta'ala. Bila jam makan daging, biar dokter, hati-hati stroke. Datang daging serungi orang berpikir, mau makan ini jar dokter stroke bakal dosa. Ada kahintalo lain aja. Karena berpikir, jangan ada berpikir, penting nyaman. Kalau tahu akibatnya kayak apa, nah kayaknya ya itu. Nah itu gunanya pikir. Jadi al-fikratu sirajul qalbi, fikir seperti tadi adalah pelita hati. Itu pelita hati. Bihi tanjali haqaiqul umur, dengan itu pelita nampaklah mana perkara-perkara yang sebenarnya. Namun kita tarang, kita tahu namanya duit, namanya kertas. Mentarang, amunnya kadang, kada tahu di duit, kada tahu di kertas, puput semuaan. Dengan itu cahaya, nampak jadinya perkara-perkara yang jujur. Fayazharu bihil haqqu haqqa wal batilu batila. Nampaklah, jelaslah dengan pelita, dengan lampu itu, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, jadi supaya hati ini terang,
Kalau melihat mana bujur, mana salah, salah satunya adalah al-fikrah atau tafakkur tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal qalbul khali 'anil nur. Bermula hati yang kosong, yang sunyi daripada cahaya. Nah, ada berpikiran tadi. Ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada hidangan makan, ada berpikiran. Nah, itu hati yang kosong dari cahaya, kalbaitil muslim, seperti rumah yang gelap gulita. Kita menuju lawang aja kada kawa. Yang gelap gulita. Lawang lamari, juga lawang wisi. Nyakadap. Nah, kalbaitil muslim. Wala yakunu fil qalbil muslim, dan tidak ada pada hati yang gelap itu illal jahl, kecuali jahil. Nah, karena kita ini gelap, kalau kita kada tahu, lalu jahil. Wal ama, dan buta, wal gurur, dan terperdaya jadinya. Hari gurur dan terperdaya jadinya. Dikira kartes di duitnya kada, sekalinya kartes suara sekali katarang. Nah, wal gurur, terperdaya. Jadi artinya orang yang tidak tafakkur, tidak mau berpikir, itu akan mudah tertipu. Akan mudah tertipu karena ketiadaan tafakkur di dalam hatinya tadi. Nah, al-fikrah sirajul qalbi, pikir itu pelita hati, fa idza zahabat fala idha'ata lahu, bila mana hilang, tidak ada fikir, hati jadi tidak bercahaya lagi. Nah, para muhibbin rahimahullah, kenapa kita mau sembahyang? Karena kita berpikir, kalau aku sembahyang ini ada harapan ke surga. Kalau ada sembahyang kan neraka atau bani. Kalau sembahyang berpikir kita. Kenapa nuntut ilmu? Karena kita berpikir. Kadang menuntut, kadang tahu apa yang jar Tuhan, jar Nabi. Nah, jadi itulah tafakkur. Nah, jadi jar Nabi tafakkur sesaat. Nah, lebih baik daripada kita beribadah setahun tapi kada ada tafakkur dalam setahunan itu. Nah, kemudian hikmah yang terakhir. Alhamdulillah, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.